Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Ibu Sarina Rulita dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dan menjalankan Zoom pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri dan para anggota kelompok saya. Karena tak kenal maka tak aruf. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Triputra yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi Sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya. Adapun anggota kelompok kelompok kita yaitu dari kelompok 3 terdiri dari yang pertama ada Sasi Jana Harnanda, lalu ada Fikron Yunus, kemudian ada Kashif Altari, lalu ada Wafa Novia Rahma, serta yang terakhir ada Bang Tifal Roja Musyafa. Ya, sebelum kita mendalami materi yang akan kita presentasikan, pokok pembahasan materi kita yaitu terdiri dari pengertian sunnah dalam Islam, sunnah sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan sehari-hari, pentingnya mempelajari sejarah kehidupan Nabi, sunnah dalam seni dan budaya Muslim, kegunaan sunnah sebagai pedoman etika, serta peran pemimpin dalam menyebarkan sunnah. Nah, lanjut, kita masuk ke dalam materi pertama kita yaitu pengertian sunnah dalam Islam. Sunnah menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk kaul atau ucapan, fiil perbuatan, takrir penetapan, sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyrik atau pensyariatan bagi umat Islam. Lalu, mengapa sunnah itu penting? Sunnah atau hadis menempati posisi penting dalam Islam, yaitu sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Tidak semua persoalan keagamaan ditemukan jawabannya dalam Al-Quran. Maka dari itu, para ulama merujuk kepada sunnah atau hadis sebagai otoritas hukum kedua setelah Al-Quran. Lalu, di sini saya akan menyebutkan salah satu contoh dalil yang menjelaskan tentang bukti sunnah yang juga merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, sekalipun bukan melalui malaikat Jibril. Nah, dalil itu terdapat pada Al-Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wama yang tiko anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Yang artinya, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya. Dan tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, dari dalil tersebut menunjukkan bahwa sunnah adalah wahyu dari Tuhan untuk Rasulnya. Dan bahwa dia sempurna dalam apa yang dia ceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala yang satu dan hukumnya. Karena perkataannya bukan berasal dari nafsu, melainkan dari wahyu. Ya. Kemudian dalam sejarahnya, istilah sunnah kemudian disinonimkan dengan istilah hadis. Ulama muhadisin pada umumnya mengidentikan antara sunnah dengan hadis, yakni segala sabda, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi. Akan tetapi, jika kita memperhatikan perspektif historisnya, maka sunnah dan hadis sesungguhnya merupakan dua konsep yang berbeda, meskipun di antara keduanya terdapat jalinan yang erat. Ya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sasi. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya ada sunnah sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Umat Muslim memiliki kewajiban menjalankan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Namun, sebagai umat Muslim tentu juga mengemban tugas untuk menghidupkan berbagai sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, berikut contoh sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada berdoa sebelum tidur. Yang kedua ada wudhu sebelum tidur. Menurut sebuah hadis, malaikat akan mendoakan orang yang tidur dalam keadaan suci. Yang ketiga ada menggunakan siwak untuk membersihkan gigi. Nabi Muhammad sering menggunakan siwak untuk menyikat giginya. Yang keempat ada baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebelum tidur, agar terhindar dari godaan setan saat tertidur. Yang kelima ada membersihkan tempat tidur dengan tangan. Dengan membersihkan tempat tidur, kita diharapkan akan terhindar dari berbagai macam bahaya atau penyakit yang bisa menghinggapi kita.
Yang keenam ada berdoa setelah azan. Itu sebagai bentuk penghormatan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh ada jika ada seseorang yang bersin dan lalu mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan untuknya yarhamukallah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya bersin karena bersin merupakan respon dan upaya tubuh terhadap benda asing penyebab sakit. Yang kedelapan adalah mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Sesama muslim harus mengucapkan salam karena ini termasuk amal kebaikan yang paling utama dalam Islam dan sebab besar untuk masuk surga. Yang kesembilan ada mengulang panggilan azan yang dikumandangkan muazin. Kecuali untuk kalimat azan, hayya ala sholah dan hayya ala falah dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Yang terakhir ada minum dengan 3 kali tegukan atau tarikan nafas dan sambil duduk. Ini merupakan hal yang sering dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya ada materi ketiga yang dibacakan oleh rekan saya, dipersilakan. Oke, selanjutnya ada tentang pentingnya mempelajari sejarah kehidupan Nabi. Nah, teman-teman, di sini pada masa Rasulullah hidup, sunnah itu mengandung kesesuaian tindakan para sahabat dengan tindakan Rasulullah. Mereka itu menata kehidupan mereka berdasarkan Al-Quran, yang mana dicontohkan oleh Rasulullah, tidak ada hukum tersendiri yang diperlukan untuk mendukung lurusnya tindakan mereka kecuali perkataan qauli maupun perilaku Rasulullah atau dengan fi'li. Nah, setelah Rasulullah wafat, para sahabat memiliki Al-Quran. Perilaku Rasulullah dan kebiasaan-kebiasaan mereka itu sendiri yang mereka praktekkan selama Rasulullah masih hidup. Namun di samping sebagai penyampaian sunnah, mereka juga menjadi penafsir dan pengurainya. Hal ini meluaskan ruang lingkup sunnah dan memberikan kandungan yang baru dalam orbitnya. Selanjutnya, persoalan-persoalan baru yang dihadapi oleh para sahabat itu mendesak mereka untuk memberikan jawaban dengan ijtihad mereka sendiri dengan berdasarkan pada contoh dari suri tauladan yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada mereka. Sebagai cermin dari kehidupan dan perilaku Rasulullah, kelakuan dan pendapat para sahabat lambat laun dipandang sebagai contoh bagi generasi berikutnya. Hal ini yang kemudian memperluas ruang lingkup sunnah bukan lagi terbatas kepada sunnah Rasul, akan tetapi juga mencakup sunnah para sahabat. Terdapat beberapa contoh ijtihad yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin yang kemudian menjadi sunnah bagi kaum muslimin sesudahnya. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya sunnah dalam seni dan budaya Muslim. Sunnah Nabi Muhammad SAW memiliki pengaruh yang besar dalam berbagai aspek budaya Muslim, termasuk seni, arsitektur, musik, dan tari. Berikut beberapa contoh pengaruhnya dari berbagai negara. Yang pertama, seni, kaligrafi Islam, Iran. Sunnah Nabi Muhammad mendorong perkembangan seni kaligrafi Islam. Lalu selanjutnya ada miniatur Islam, Turki, dan Uzbekistan. Miniatur yang menggambarkan adegan-adegan dari kehidupan Nabi Muhammad. Lalu selanjutnya ada arsitektur, Masjid Nabawi, Madinah, model untuk banyak masjid di seluruh dunia merupakan tempat Nabi Muhammad beribadah. Pola geometri yang rumit dalam seni arsitektur Islam diambil dari Sunnah Nabi Muhammad untuk menciptakan desain interior dan eksterior yang indah. Yang ketiga ada musik, qasida, puisi yang dinyanyikan dengan instrumen musik di berbagai negara Arab dan Afrika Utara menggambarkan pujian dan perasaan hormat terhadap Nabi Muhammad. Nasyid di seluruh dunia Muslim, nasyid lagu-lagu agama sering digunakan untuk merayakan kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad. Lalu selanjutnya ada tari. Tari sufi seperti tari dervish di Turki memiliki akar dalam ajaran Islam yang termasuk penghormatan terhadap Nabi Muhammad. Tari-tari tradisional di negara Arab dan Asia Selatan sering mencerminkan sejarah dan budaya Islam, termasuk cerita-cerita tentang Nabi Muhammad. Next.
Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Tifal. Selanjutnya adalah kegunaan sunnah sebagai pedoman etika. Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah manhaj yang terinci bagi kehidupan seorang muslim dan masyarakat muslim. Oke. Dalam kenyataannya, Nabi Muhammad SAW merupakan pemberi penjelasan bagi Al-Quran dan beliau pula lah yang mengaktualisasikan ajaran Islam dengan ucapan dan tindakannya, bahkan dengan seluruh perilakunya, di dalam rumah maupun di luarnya, dan di tempat kediamannya ataupun dikala beliau berpergian jauh, di waktu tidurnya atau ketika terjaga, dalam kehidupan kepribadiannya ataupun di antara khalayak, dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dengan masyarakat. Bersama mereka yang dekat hubungan kekeluargaannya ataupun yang jauh, kawan ataupun lawan, dalam masa damai ataupun perang, dan dalam saat-saat aman sejahtera ataupun ketika dalam cobaan dan kesulitan. Hal ini yang mengharuskan kaum muslim berusaha memahami sunnah yang mulia dengan sebaik-baiknya dan berinteraksi dengannya dalam aspek hukum dan moralnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh generasi muslim terbaik, yakni para sahabat serta tabi'in yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Lalu bagaimana sih pandangan Islam tentang etika? Oke, etika Islam adalah usaha yang mengatur dan mengarahkan manusia ke jenjang akhlak yang luhur. Kalau menurut kelompok kami, etika itu penting ya dalam agama maupun di teori-teori lain seperti humanis ataupun yang lainnya, itu etika itu sangat penting karena kita harus bersosialisasi dengan manusia gitu. Lalu etika pun juga sanggup membantu manusia dalam menggunakan akal pikiran atau memecahkan masalah. Lalu diantaranya etika dalam dakwah yang disebut dalam Al-Quran itu ada di Quran surat Al-Bainah ayat 5, yaitu mengenai ikhlas. Lalu yang kedua ada konsisten antara ucapan dan perbuatan di Quran surat As-Saff ayat 2-3. Lalu ada lemah lembut di Quran surat Ali Imran ayat 159 dan takut kepada Allah surat Al-Mu'minun ayat 57-61. Untuk berikutnya silakan. Baik, selanjutnya yaitu peran pemimpin dalam menyebarkan sunnah. Dalam Islam, seorang pemimpin muslim yang mengaku mencintai Rasulullah SAW semestinya dia selalu berusaha untuk menghidupkan sunnah beliau SAW. Terlebih lagi, jika dia mengaku sebagai ahlu sunnah, karena konsekuensi utama seorang yang mengaku mencintai Rasulullah adalah selalu berusaha mengikuti semua petunjuk dan perbuatan Rasulullah SAW. Salah satu contoh perbuatan sunnah yang dapat disebarkan oleh seorang pemimpin kepada para anggotanya ialah dengan mengucapkan salam kepada sesama bila bertemu. Jika mengucapkan salam terlihat sederhana, namun hal ini termasuk salah satu syiar seorang muslim yang membedakan antara muslim dan lainnya. Salam merupakan salah satu cara untuk menyucikan diri karena dalamnya mengandung pelatihan jiwa dan kerendahan hati, dan di dalamnya mengandung pengangguran atas kedudukan seorang muslim. Selanjutnya, semasa hidupnya Rasulullah selalu mengucapkan salam kepada sesama muslim. Rasulullah pernah bertemu kecuali mendahuluinya dengan mengucapkan salam. Para anggotanya untuk Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, dia selalu menjadi objek pembelajaran bagi para anggotanya untuk melakukan sunnah Rasulullah SAW melalui dari hal yang terkecil, yaitu dengan mengucapkan salam sesama antar muslim. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekiranya itu saja yang dapat dipresentasikan dari kelompok kami. Saya sebagai moderator dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan presentasi kami. Saya berharap presentasi ini akan memberikan wawasan baru dan informasi yang berguna untuk kita semua.
Dan kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan baik dalam ucapan, kata, dan materi. Kurang lebihnya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.